Ini adalah sisa-sisa milisi ISIS asing di kota tua Mosul yang menyerahkan diri. Para milisi menyerah usai bertempur selama lebih dari 36 jam. Pasukan Irak tak henti-henti menumpas para milisi yang tersisa pasca deklarasi resmi kemenangan atas ISIS di Mosul. Persenjataan ISIS pun dilucuti. Sebanyak 23 mobil bom ISIS disita dan siap dihancurkan oleh pasukan Irak. Sejumlah kendaraan penyerang ini bertujuan untuk mengelabui pasukan Irak. هاي العجلات مثل ما جاي تلاحظ كلها كانت مدججه بالسلاح ومفخخه. اكو بعض من عندهن مصبوغ بلون اخضر، البعض الثاني مصبوغ بلون ازرق لان عمودي، والبعض الاخر مصبوغ بلون خاكي على مود تعرف انت مثل ما تلاحظ قطعات الشرطه الاتحاديه اللي هي اللون الازرق عمودي باغط، العدو عمودي باغط بدخوله بالعجله لان اللون يكون مشابه لالوان قطعاتنا. 4 hari pasca deklarasi kemenangan atas Mosul, pasukan Irak masih harus menghadapi kantong ISIS di kota tua. Upaya pembasmian milisi ISIS pun tak berhenti di kota tua. ISIS masih menguasai 3 kota di Irak, yaitu Tal Afar, Hawijah, dan Al-Qaim yang berbatasan dengan Suriah. Setelah perang Mosul harus dibayar mahal dengan korban jiwa dan kehancuran, rencana penyerangan kota Tal Afar pun sedang dibahas karena kota ini diklaim sebagai markas baru oleh ISIS. Dan saudara, untuk membahas lebih lanjut soal keberadaan ISIS di Irak serta potensi penyebaran milisi ISIS, telah bergabung di studio Wakil Pemimpin Redaksi Harian Kompas Trias Kun Cahyono. Selamat malam Pak Trias, terima kasih sudah bergabung bersama kami di studio. Selamat malam Hafiz, selamat malam Brisa. Ya Pak Trias, kita bicara mengenai ISIS di Irak saat ini. Mosul sudah direbut kembali oleh pasukan Irak dan ini merupakan perayaan besar bagi Irak. Tapi sebetulnya apa arti dari deklarasi kemenangan ini? Seberapa signifikan? Hafiz dan para pemirsa, direbutnya kembali Mosul oleh pemerintah Irak itu sebuah kemenangan besar dalam arti yang sesungguhnya. Karena apa? Karena ketika tahun 2014 dan Mosul dijadikan markas pusat pemerintahan, dinyatakan sebagai pusat pemerintahan ISIS, itu sebuah pukulan besar tidak hanya bagi pemerintah Irak, juga bagi pemerintah Timur Tengah, juga bagi dunia. Begitu cepatnya pada waktu itu, kalau kita tarik lagi ke belakang, pada Juni 2014, itu begitu cepatnya Mosul yang demikian kuat, demikian banyak tentara Irak di situ dengan perlengkapan yang sangat hebat, itu bisa dengan cepat diambil alih oleh ISIS pada waktu itu. Sehingga itu betul-betul sebuah pukulan berat bagi Irak. Ya, karena apa? Pasukan Irak pada waktu itu mempunyai senjata yang lebih lengkap dibanding yang dimiliki ISIS. Tapi kenapa bisa jatuh? Dan mungkin jumlah pasukannya juga lebih sedikit ISIS. ISIS lebih sedikit. Tapi kenapa bisa jatuh? Karena itu pada waktu Mosul jatuh 2014 itu betul-betul tadi saya sampaikan sebuah pukulan yang sangat dahsyat bagi Irak, bagi pemerintah regional di Timur Tengah dan juga mengejutkan dunia. Begitu cepat. Kemenangan di Mosul pada waktu itu terus kemudian menyebar kemana-mana dan gerakannya demikian cepat. Karena itu, ketika kemarin dulu, beberapa hari yang lalu, Mosul diambil alih lagi, itu sebuah titik balik yang sangat penting bagi pemerintah regional dan tentu saja terutama bagi pemerintah Irak. Dan ini sebuah pemberi semangat moral yang sangat besar untuk bangkit lagi di Irak. Kira itu. Nah, selain secara simbolis seperti itu, apakah bisa dibilang ini juga strategis? Karena kita tahu di Irak juga masih banyak wilayah yang dikuasai ISIS, seperti yang tadi ada kita lihat ada Hawijah, Tal Afar, dan Al-Qaim. Betul. Saya kan gini, sederhana ya, dalam arti saya katakan begini, Mosul itu jadikan ibu kotanya markas utamanya. Kalau markas utama jatuh, secara simbolik dan secara real pun sudah hancur sebetulnya kekuatan itu. Sehingga tersebar kemana-mana. Tadi disampaikan ada bergerak ke arah Suriah. Ada tiga kota perbatasan antara Irak dan Suriah. Mereka bergerak ke sana ke kota yang lebih kecil. Tetapi sebagai kota pusat kekuatan mereka kan sudah dihabisin oleh Irak. Ya, ini karena itu sebuah kemenangan besar, tadi saya katakan sebuah kemenangan besar, sebuah kemenangan moral besar bagi pasukan Irak. Dan karena apa? Karena untuk sampai pada akhirnya mengalahkan ISIS di Mosul, itu dibutuhkan sebuah pergulatan, sebuah usaha yang sangat berat dari pemerintah Irak. Ya, karena apa? Pada waktu itu, kenapa mereka kalah? Karena pada waktu Mosul diambil alih oleh ISIS, tentara Irak itu secara keseluruhan tidak bersatu. Nah, bicara mengenai bersatu ini pasti tentang sektarian war seperti itu kan. Nah, kita juga tahu bahwa
walaupun ISIS kalah, tetap ada Sunni, ada Syiah, ada Kurdi, ada Yazidi, semuanya yang berbeda-beda. Apakah mungkin ini bisa menjadi masalah baru? Nanti menang pun pemerintahnya Syiah, tapi secara mayoritas masih tetap penduduknya populasinya Sunni. Ya, memang ya. Tadi saya kembali ke kemenangan itu adalah kemenangan rakyat Irak, betul-betul rakyat Irak, karena kemudian ISIS bisa membuat mereka bersatu. Ya, karena yang berkuasa adalah Syiah, kemudian banyak orang Sunni yang kemudian ada yang bergabung dengan ISIS dan sebagainya. Di utara daerah itu ada Kurdi, Peshmerganya, ada ya kelompok kecil. Tapi itu bisa bersatu untuk bersama-sama menghadapi ISIS ya, yang sebelumnya berkelahi bersatu. Ya, milisi Sunni bersatu dengan Syiah dan sebagainya. Nah, sekarang setelah semua selesai, dalam tanda kutip selesai, itu memang ada tugas berat yang harus dihadapi oleh Irak pada waktu itu. Karena apa? Setelah kita lihat bahwa setelah jatuhnya Saddam Hussein 2003, ya, itu Irak menghadapi persoalan yang sangat berat dalam hal persatuan bangsa. Karena sebetulnya mereka adalah, kalau kita lihat di petanya di Irak itu, bagian utara adalah Kurdi, kemudian tengah ada Sunni, bagian selatan ada Syiah. Ya, kemudian ketika Saddam Hussein berkuasa, itu yang berkuasa adalah kelompok minoritas Sunni, ya, sementara mayoritasnya adalah Syiah. Tapi kemudian ketika Saddam jatuh, Syiah yang naik, dan setelah itu terjadi pertarungan besar di antara mereka, saling menyerang, saling meledakkan, saling dan sebagainya, dan ini membuat negara Irak tinggalannya Amerika Serikat hancur lebur karena itu. Dan ini Amerika Serikat harus bertanggung jawab dalam hal ini, ya. Dan munculnya ISIS dan sebelumnya adalah Al-Qaeda Irak itu juga akibat dari ini semua. Jadi kira-kira ada 3 sebab misalnya kenapa Al-Qaeda muncul dan kemudian ISIS muncul di Irak. Karena melemahnya pemerintahan Baghdad, karena akibat perang dari dituduhkan Amerika Serikat, dan ketiga adalah karena pecahnya perang di Suriah. Nah, itu membuat suasana di Irak menjadi sangat rentan, sangat mudah, dan lahirlah Al-Qaeda seperti itu. Nah, sekarang setelah Mosul jatuh, memang kedepannya bukan berarti tugas mereka selesai. Bagaimana, yang pertama adalah bagaimana tetap mempertahankan keutuhan, kebersatuan seluruh komponen masyarakat Irak. Ada Sunni, Syiah, dan Kurdi di utara. Ini menjadi tidak mudah, karena ini adalah sudah berdasawarsa, mereka kelahi terus, dan kemarin bersatu karena ada satu musuh, dan sekarang musuhnya dapat dikatakan sementara hilang. Kira-kira akan muncul itu lagi. Di utara Kurdi bisa lagi menuntut otonomi, bahkan bisa menjadi lebih maju lagi, barangkali bisa juga kemerdekaan. Karena Kurdi itu dari Irak sampai ke Turki ada Kurdi semua di sana. Ya. Ada banyak persoalan di sana. Dan sepertinya ini bukan hanya tugas pemerintahan Irak, karena kalau sekarang ISIS sudah kehilangan teritori seperti itu di Timur Tengah sudah semakin tertekan, ada kemungkinan mereka justru menyebar dan beroperasi secara acak, secara global. Seperti apa, Pak Trias? Ini memang yang dikhawatirkan banyak pihak ya, banyak pengamat, banyak ahli Timur Tengah juga mengatakan itu. Bukan berarti habisnya sana, itu akan selesai juga. Tidak, karena kalau itu sudah nyangkut ideologi, saya sampaikan, itu dibom sekalipun juga nggak akan hancur ya kan ideologi. Dan itu bisa jadi mereka habis di Mosul dan akan nyebar kemana-mana, mungkin dalam kelompok-kelompok kecil. Seperti yang disampaikan tadi bahwa ketiga kota di perbatasan antara Irak dan Suriah itu pertama. Kemudian yang di Suriah pun masih menjadi persoalan yang sangat berat bagi pemerintah Baghdad, pada Damaskus. Dan dari selama ini kita juga melihat terjadi banyak rembesan kemana-mana. Tidak hanya di Timur Tengah, tapi juga masuk ke Afrika, masuk ke Eropa, dan juga masuk ke Indonesia. Nah, ancamannya seperti apa sih Pak Trias untuk di Indonesia, mungkin yang harus diwaspadai lah? Saya rasa kalau di Indonesia yang seperti kita kemarin dulu ada masalah Marawi misalnya ya, Marawi di sana. Ada Marawi dikatakan bahwa itu ada ikatan dengan ISIS, dan paling tidak mereka bersetia pada pemerintah Mosul, kekuatan Mosul di ISIS di Mosul. Nah, ini kekuatan-kekuatan itu yang memang harus diwaspadai masuk ke sini. Tidak akan masuk dalam rombongan yang sangat besar, tidak, tentu akan masuk dalam orang per orang, dalam kelompok kecil-kecil pada orang-orang yang punya ideologi sama dengan ISIS, yang punya semangat juang seperti dengan ISIS ya, semangat bertambur seperti ISIS, ini yang harus diwaspadai karena Indonesia sangat terbuka, dari Sabang sampai Merauke semua bisa masuk dengan sangat terbuka. Nah, ini yang harus diwaspadai. Ketika sudah masuk itu pun tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat semuanya. Karena kenapa? Karena kita nggak tahu, nggak ada tulisannya di jidatnya ini ISIS, ini apa, nggak ada. Kita nggak tahu, baru tahu setelah dia bertindak, bersikap bertindak, dan ini harus kita waspadai karena itu.
Nah, yang terakhir Pak Trias, ini ada mengenai penggunaan media sosial sebagai alat Ya. perekrutan baru. Ya. Seberapa efektif kalau kita menggunakan media sosial untuk ya menangkal inilah? Kita tahu bahwa banyak orang yang dengan menjadi anggota ISIS pada waktu awal mula 2003, 2004 dan 2014 dan sebagainya, itu adalah lewat baca internet. Dengan internet, kemajuan teknologi komunikasi sangat-sangat efektif untuk memahami, untuk mengetahui ideologi mereka, untuk belajar bagaimana belajar membuat bom dan sebagainya. Sehingga media sosial itu memang harus betul-betul bukan dilarang, tapi harus betul-betul dikawal betul. Karena lewat sana orang bisa bebas sekarang. Sekarang orang bebas masuk kemana-mana. Tidak ada yang bisa ngelarang, bisa ngelihat. Banyak orang yang simpatik pada ISIS karena membaca internet. Dan di Indonesia pun begitu. Bisa melihat internet, kita bisa lihat kemana-mana bahwa tidak paham sesungguhnya ini apa. Tapi ketika membaca itu sangat menarik dan kemudian terpikat oleh gerakan itu, oleh ideologi dan masuk ke sana. Sehingga memang bahwa aturan memang harus jelas bagaimana supaya Untuk mengendalikan seperti betul, itu. untuk pengendalian, bukan melarang. Melarang itu sangat mudah. Ngatur itu yang paling sulit. Mengatur itu paling sulit, kalau melarang mudah. Ngatur itu sulit, daripada mengatur supaya juga masyarakat juga hanya membaca atau bisa memilah-milah dan memilih informasi mana yang bermanfaat gitu kira-kira. Oke, baik, terima kasih Pak Trias. Mungkin kalau bicara Timur Tengah ini bisa panjang. Oh, bisa panjang lagi ya. Terima kasih waktunya Sama-sama, sudah Bis. hadir Ya. di dalam Dunia Dalam Sepekan.